ekonomi berpusat pada perilaku, maka Islamisasi ilmu ekonomi dapat dimulai dari perumusan etika ekonomi. Pada bagian ini akan dikemukakan sejumlah teori etika Islam yang terkait dengan keadilan. Selanjutnya, keadilan etis. Keadilan etis adalah keadilan yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan tertinggi yang menentukan tingkah laku manusia. Keadilan etis dibahas oleh para filsuf muslim dalam dua tingkat. Yang pertama, keadilan ilahi, dan yang kedua, keadilan manusia. Keadilan ilahiyah sebagai pemikir seperti Ibnu Miskawai dan Al-Razi. Mereka merumuskan teori etika serta mencoba memformulasikan suatu standar keadilan yang mengandung nilai-nilai Islam. Mereka menjelaskan bahwa keadilan etis tidak semata-mata sebagai seperangkat kewajiban-kewajiban moral yang harus dijalankan manusia. Tetapi di samping itu, ia harus mencapai keadilan sesuai dengan standar etis tertentu. Ahmad bin Muhammad Miskawai boleh dianggap sebagai pemikir terpenting untuk mendiskusikan teori etika, karena ia lebih banyak membicarakan dengan aspek etis dari keadilan. Dalam risalahnya berjudul Tahdhib al-Akhlaqiyat, ia menetapkan seperangkat postulat-postulat abstrak tentang waktu dan komponen-komponen dari keadilan etis. Dalam karyanya tersebut, Ibnu Miskawai membagi keadilan ke dalam tiga tingkat, yakni keadilan alamiah, keadilan konvensional, dan keadilan ilahiyah. Lalu menambah kategori keempat, yakni keadilan sukarela. Aristoteles telah membuat suatu perbedaan antara keadilan alamiah dan keadilan konvensional, dan ia berpendapat bahwa keadilan yang berkenaan dengan hubungan di antara dewa-dewa termasuk dalam kategori keadilan ilahiyah. Selanjutnya, keadilan manusiawi. Ibnu Miskawai dan Al-Ghazali terlihat merumuskan etika keadilan dengan mencoba menyelaraskan antara akal budi dan wahyu. Ada satu filsuf yang lebih menekankan pentingnya rasio, yaitu Ar-Razi. Meski Ar-Razi percaya kepada Allah sebagai Allah keadilan, ia berpendapat bahwa kebijakan-kebijakan ilahi hanya dapat diraih melalui akal budi, seraya tidak mengakui akal kebutuhan terhadap wahyu. Menurut Ar-Razi, penggunaan ilmu pengetahuan secara maksimal dan pencapaian keadilan merupakan tujuan pokok dari eksistensi manusia. Dalam tradisi Yunani, ia menegaskan bahwa tujuan hidup bukanlah kegembiraan karena kepuasan fisik, akan tetapi penggunaan maksimal ilmu pengetahuan dan realisasi keadilan. Selanjutnya, sejumlah masalah etis. Masalah etis utama dari sistem pasar bebas yang dibangun oleh Adam Smith adalah soal pemenuhan kepentingan diri. Alasan yang dibangun Smith sebenarnya tidak bisa ditolak. Setiap orang ingin bisa maju dalam kehidupannya, dan ambisi ini dimiliki oleh semua orang, bahkan agama pun mendorong kita untuk maju. Masalah kedua dari pasar bebas adalah asumsi kesetaraan. Artinya, pasar bebas dapat menciptakan keadilan jika semua peserta bisa berangkat dari posisi yang sama. Masalah ketiga adalah ekstremisme yang mengutamakan masyarakat di atas individu. Pada satu sisi menghadirkan keadilan, namun secara bersamaan mengurangi hak-hak individu. Keseluruhan masalah ini menunjukkan perlunya rumusan etika yang tidak hanya menyentuh pribadi, namun juga pada sistem. Peradaban modern memang pernah merumuskan bahwa sistem lebih utama daripada individu. Jika sistem baik, maka individu akan ikut baik dengan sendirinya. Selanjutnya, rumusan etika ekonomi Islam. Pertama, etika ekonomi tidak hanya membahas tentang perilaku ekonomis. Etika ini berhubungan juga dengan praktik institusi. Keutamaan dalam etika ekonomi tidak juga bersifat pribadi, melainkan sekaligus keutamaan individu dan keutamaan tujuan kegiatan ekonomi. Kedua, etika ekonomi Islam juga terkait dengan peran negara. Negara harus menjadi negara adil dan mendorong segala upayanya agar memiliki warga negara yang bersikap keutamaan etis. Ketiga, karena inti etika adalah pribadi, maka rumusan etika pertama kali mendorong situasi lingkungannya. Maka dibutuhkan sarana yang mendukung dan mendorong individu menjadi etis. Mari kita rumuskan ketiganya. Yang pertama, tujuan merumuskannya untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kebijaksanaan dan keadilan.
Yang kedua, unsur dari etika ini adalah sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan. Dimensi ini meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian, praktik penyelenggaraan, dan mendasari institusi-institusi sosial ekonomi. Yang ketiga, aksi ekonomi dalam dimensi ini, pelaku memegang peran sebagai yang menentukan rasionalitas tindakan.